Shalom dan selamat pagi semua jemaat-jemaat Tuhan. Selamat kita bertemu menerusi media ini. Dan selamat berhari Minggu, di mana hari ini adalah tanggal 22 hari bulan Mac 2020. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, yang dapat kami andalkan dalam segala keadaan. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kami minta hikmat pertolongan dari Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu, Roh yang sama memampukan kami untuk menerjemahkan firman-Mu menerusi kehidupan kami sehari-hari. Bila Tuhan menolong baik hamba-Mu ini yang menyampaikan yang terbatas dalam semua hal, juga jemaat yang mendengar, kami minta Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari yang kelima. Kerajaan kita telah mengeluarkan perintah kawalan pergerakan kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan saya percaya kita mendengar begitu banyak berita-berita yang beredar menulis WhatsApp dan menulis media yang lain, sehingga boleh dikatakan kebanyakan message yang kita terima itu message yang menyedihkan, message yang menakutkan, message yang membuatkan kita risau dan panik. Pada pagi hari ini saya ingin membawa kita semua untuk melihat bahwa di saat-saat seperti ini masih ada perkara positif, masih ada hal-hal yang indah yang kita dapat timba menerusi pengalaman ini, untuk menseimbangkan info-info yang kita dengar di luar sana, yang saya katakan lebih banyak memberikan kerisauan, ketakutan kepada kita. Saya percaya bahwa saat-saat seperti ini kita sangat memerlukan berita info yang lebih positif, yang lebih membuatkan kita tenang, apabila kita dapat melihat sisi positif, sisi yang baik, yang manis daripada keadaan yang ada sekarang. Termasuk saat ini di mana kita semua sedang mematuhi apa yang diperintahkan oleh kerajaan kita Malaysia. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan menerusi renungan pada pagi hari ini. Yang pertama, masa-masa sekarang ini adalah masa untuk kita bekerja sama kepada semua pihak, khususnya kepada kerajaan Malaysia, kepada pihak polis dan kepada mereka yang sedang bertungkus lumus di barisan depan untuk menangani permasalahan penularan COVID-19 ini. Inilah masa untuk kita sebagai rakyat dan kita juga sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus untuk turut taat atas segala arahan. Sebagaimana firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 17 yang mengatakan kepada kita, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja.
Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, saat ini adalah saat di mana kita perlu bersama-sama membantu menangani penularan. Dan salah satu cara bagaimana kita dapat membantu ialah dengan mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh pihak kerajaan, agar kita semua lebih banyak tinggal di rumah masing-masing, ya. Dan kalau dapat tidak perlu keluar rumah, dan apalagi bergaul dengan orang ramai yang kita tahu mungkin mereka sudah dijangkiti virus ini. Jadi sebagai orang percaya Tuhan Yesus, kita harus mengerti, menghormati Raja juga adalah salah satu tanda iman kita kepada Tuhan kita. Jadi mari kita melihat ini sebagai hal yang baik, sebagai kesempatan kita menyatakan bahwa kita bersama semua rakyat Malaysia menghormati kerajaan dan bersama untuk menangani permasalahan yang ada. Yang kedua, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, inilah masa yang mana kita perlu lebih banyak berdoa syafaat. Di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Dikatakan naikkanlah doa syafaat. Apa itu doa syafaat? Sebenarnya mudah kita mengerti karena dalam ayat ini dikatakan doa syafaat untuk semua orang. Biasanya doa kita itu lebih kepada kepentingan pribadi. Bila kita berdoa selalunya kita pikir doa itu yang kita minta itu selalu untuk kepentingan diri atau keluarga atau orang-orang terdekat. Doa itu bukan doa syafaat, kan itu karena doa untuk diri kita sendiri. Tidak salah, tapi itu bukan namanya doa syafaat. Doa syafaat ialah kita berdoa bagi semua orang. Semua orang berarti tidak terkecuali. Itu berarti pada saat ini dan masa-masa untuk kita berdoa baik kepada kerajaan Malaysia, bagaimana mereka dapat menangani permasalahan ini. Berdoa bagi mereka yang ada di barisan depan, dokter, jururawat, dan mereka-mereka yang lain. Kita dapat berita bahwa beberapa di antara dokter dan jururawat juga sudah dijangkiti. Dan mereka tidak dapat mengelak karena mereka ada di barisan depan. Tidak seperti kita. Kita beruntung sebagai rakyat jelata. Kita beruntung karena disuruh untuk tinggal di rumah. Dan sehingga potensi kita untuk dijangkiti virus ini sangat tipis bila kita mentaati arahan pemerintah kita. Inilah masa kita berdoa syafaat. Berdoa syafaat kepada mereka yang sedang bertarung di rumah sakit karena penyakit ini. Berdoa syafaat bagi keluarga mereka yang kehilangan tempat bergantung. Malah kita boleh perluaskan doa syafaat kita kepada dunia. Karena ada banyak negara juga turut mengalami musibah yang sama. Marilah kita ambil waktu untuk berdoa syafaat bagi mereka-mereka yang memerlukan ini. Hal yang ketiga yang kita dapat belajar sebagai perkara yang positif dari keadaan yang ada sekarang ialah masa-masa ini adalah kesempatan di mana kita dapat menggunakan masa yang lebih banyak ada di rumah kita masing-masing. Kebanyakan kita sibuk dengan kehidupan kita sehari-hari, bekerja di luar rumah. Tetapi saat seperti sekarang ini,
di mana kebanyakan kita anggota keluarga tinggal di rumah dan tidak kemana-mana, dan itu menjadikan kita lebih banyak tinggal di rumah. Dan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk merapatkan hubungan dengan anggota-anggota keluarga yang kita tidak dapat rapatkan hubungan oleh karena kesibukan kita sehari-hari. Di samping itu juga kita dapat memberikan perhatian kepada mereka yang kurang diperhatikan selama ini. Saya percaya semua memerlukan perhatian, apalagi anak-anak kita, apalagi anak-anak yang kecil. Mungkin mereka selama ini bangun pagi mereka sudah tidak melihat ibu bapak karena sudah jalan bekerja. Dan waktu pulang, dan mungkin mereka sudah tertidur. Atau kalaupun mereka tidak tertidur, mereka juga tidak sempat banyak waktu bersama dengan ibu bapak. Inilah masa untuk kita bersama dengan keluarga kita, memperhatikan satu sama lain dan memberikan waktu, karena memang waktu telah diberikan kepada kita untuk memperhatikan keluarga kita masing-masing. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Saya percaya firman Tuhan juga ini dapat kita gunakan untuk bercakap di dalam kehidupan berkeluarga, di mana kita perlu saling memperhatikan dan saling mendorong satu sama lain. Hal yang seterusnya ialah, apa yang indah dari hal ini ialah kita mulai menghargai kesempatan beribadah di gereja Tuhan. Selama ini kita tidak ada sekatan seperti ini. Kita boleh bebas pergi gereja bila-bila pun. Dan sehingga kadang-kadang kita berpikir bahwa kesempatan masih banyak. Saya tidak datang hari ini, besok saya boleh datang, atau minggu depan saya boleh datang. Tapi keadaan seperti sekarang ini, betapapun kita rindu untuk datang ke gereja, kita tidak dapat melakukannya. Dan ini mengajar kepada kita betapa kesempatan-kesempatan seperti ini boleh hilang. Dan sehingga kita mulai menghargai. Bila nanti keadaan sudah reda, kita sudah boleh beribadah secara bebas, datang ke gereja. Itu akan menjadi kesempatan yang mana kita tahu bahwa kita mulai menghargai setiap kesempatan untuk beribadah. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa pergunakanlah kesempatan yang ada. Berarti kesempatan itu boleh menjadi tidak ada. Hal selanjutnya, saudara-saudara sekalian, ini juga mengajar kita bila kita tidak dapat datang ke gereja, apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga percaya Tuhan. Inilah kesempatan bagi kita untuk mengadakan kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Mungkin kita tidak biasa melakukan, tapi saya percaya bila kita merasa itu perlu, itu akan mendesak kita secara baik untuk mulai melakukannya. Marilah kita mulai melakukannya, walaupun kita tidak tahu bagaimana. Tapi saya katakan, jika kita dapat bersama keluarga berkumpul, mengangkat 1-2 lagu pujian kepada Tuhan, membaca beberapa ayat Alkitab, kalau mampu kita jelaskan, kalau tidak apa. Roh Kudus boleh bekerja, memberikan pengertian, dan berdoa bersama. Jika kita dapat lakukan begitu, walaupun sederhana, itu sudah cukup baik. Sebab kita dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Dan yang penting
yang saya ingin katakan untuk bagian yang terakhir ialah bukan saja kita hidup bersama, lebih banyak bersama dengan keluarga, tetapi marilah kita rindukan kebersamaan yang penuh dengan kerukunan, penuh dengan damai sejahtera. Saya harap tidak ada berlaku, tetapi yang jelas ada banyak keluarga yang ada masalah hubungan. Dan mereka mungkin saling mengelak untuk bertembung, sekalipun tinggal segumbung. Tapi bila keadaan seperti ini, mereka harus tinggal di rumah. Dan apakah itu akan menyebabkan pertelingkahan, pergaduhan akan terjadi? Jika itu terjadi, di manakah kita harus melarikan diri? Kalau di luar rumah ada virus COVID-19, dan kalau di rumah pula ada hubungan toksik, di manakah mangsa-mangsa dapat melarikan diri? Marilah kita hidup rukun dalam keluarga, mengasihi semua orang. Di dalam iman kita sebagai orang Kristen, pasti kita bangga dengan apa yang Yesus ajarkan. Kasihilah musuh. Tetapi saudara-saudara sekalian, perlu kita pertanyakan, apakah kita mengasihi keluarga kita masing-masing? Kalau musuh pun Tuhan suruh kita kasihi, apalagi anggota keluarga kita masing-masing. Lebih lagi kita harus mengasihi. Karena mereka adalah bukan saja bersaudara secara keturunan darah, tapi dalam Yesus kita bersaudara karena iman. Itu berarti persaudaraan kita berganda. Kita bersaudara karena darah keturunan. Kita bersaudara karena darah Yesus yang menyatukan kita. Marilah kita hidup indah dan rukun, harmoni dalam rumah tangga kita masing-masing. Sehingga hari-hari kita dapat lalui dengan sukacita, dengan manis. Sehingga kita tidak akan rasa hari berlalu, karena di rumah kita indah. Oleh karena hubungan yang manis di antara kita. Ingatlah bahwa di dalam Mazmur 133, Tuhan berkata, alangkah baiknya indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Dan dalam ayat 3, apa yang Tuhan katakan? Bahwa di mana ada kerukunan, Tuhan akan mengirim berkat ke tempat itu. Berarti bila dalam rumah tangga kita penuh damai sejahtera, itulah alamat di mana Tuhan akan mengirimkan berkat-Nya untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, marilah kita terus bersikap positif. Marilah kita mempunyai mata yang dapat melihat. Di tengah-tengah keadaan yang seperti sekarang, masih banyak yang baik, masih banyak perkara yang manis, sehingga kita akan bersyukur dan kita akan melaluinya dengan mudah. Dan kita akan dapat menyelesaikannya dengan banyak kenangan manis. Tuhan memberkati kita semua.